Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Priscilia Ratiban. Baik, di sini saya akan memberikan asuhan keperawatan dengan diagnosa cerebral palsy. Next. Definisi cerebral palsy adalah encephalopati statis yang didefinisikan sebagai kelainan postur dan gerakan dan kecerdasan akibat dari cacat atau lesi otak yang sedang berkembang. Cerebral palsy adalah suatu keadaan yang ditandai dengan buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan fungsi saraf lainnya. Next. Etiologi. Penyebab cerebral palsy dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu prenatal yang pertama. Terbagi atas malinformasi kongenital, radiasi sinar X, toksemia gravidarum, afiksia, keracunan kehamilan, gangguan pertumbuhan trauma lahir, prematuritas, ikterus. Yang ketiga, postnatal. Terbagi atas 3 yaitu trauma capitis, infeksi, ikterus. Next. Manifestasi klinis terbagi atas 10. Yang pertama, spastisitas. Yang kedua, tonus otot yang berubah. Yang ketiga, ataksia. Keempat, gangguan pendengaran. Kelima, gangguan bicara. 6, gangguan penglihatan. 7, paralisis. 8, kejang. 9, gangguan perkembangan mental. 10, problem emosional terutama saat remaja. Next. Patofisiologis. Adanya malinformasi hambatan pada askuler, atrofi, hilangnya neuron dan degenerasi lamiran akan menimbulkan narowegiri, saluran sulci, dan berat otak rendah. Cerebral palsy digambarkan sebagai kekacauan pergerakan dan postur tubuh yang disebabkan oleh cacat non-progresif atau luka otak pada saat anak-anak. Suatu presentasi cerebral palsy dapat diakibatkan oleh suatu dasar kelainan, misalnya struktural otak awal sebelum dilahirkan. Next. Next. Komplikasi cerebral palsy. Yang pertama, katarak. Kedua, hidroselapus. Yang ketiga, retardasi mental. Keempat, strain atau ketegangan. 7, pinggul atau kerusakan. 6, kehilangan sensibilitas. 7, hilang pendengaran. 8, gangguan visual. 9, kesukaran untuk bicara. Ke-10, lateralisasi. Yang ke-11, inkontinensia. Ke-12, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan mata dan pendengaran segera dilakukan setelah diagnosis cerebral palsy ditegakkan. Yang kedua, fungsi lumbal harus dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan penyebabnya suatu proses degeneratif. Yang ketiga, pemeriksaan EKG dilakukan pada pasien kejang atau pada golongan hemiparesis, baik yang disertai kejang maupun yang tidak. Yang ketujuh, fotoronsen kepala. Yang keempat, fotoronsen kepala. Yang kelima, penilaian psikologis perlu dikerjakan untuk tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Yang keenam, pemeriksaan metabolik untuk menyingkirkan penyebab lain dari retardasi mental. Next.
Penata laksanaan. Yang pertama, medik, sintomatik. Yang kedua, fisioterapi. Untuk mencegah kontraktur perlu diperhatikan posisi penderita sewaktu istirahat atau tidur. Bagi penderita yang berat dianjurkan untuk sementara tinggal di suatu pusat latihan. Fisioterapi dilakukan sepanjang hidup penderita. Selain fisioterapi, penderita CP perlu dididik sesuai dengan tingkat inteligensinya di sekolah luar biasa. Tindakan beda. Bila terdapat hipertonus otot dan hiperpatititas, dia reposisi kelainan tersebut. Pembedaan steroidatik dianjurkan pada pasien dengan pergerakan koreotostetosis yang berlebihan. Next. Baik, kita masuk pada asuhan keperawatan dengan diagnosa sindrom Down. Definisi sindrom Down adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Yang kedua, sindrom Down adalah suatu kumpulan gejala akibat dari abnormalitas kromosom, biasanya kromosom 21, yang tidak berhasil memisahkan diri selama meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Next. Etiologi. Yang pertama, genetik. Diperkirakan terdapat predisposisi terhadap disfungsi adalah berdasarkan atas hasil penelitian epidemiologi yang menyebabkan adanya peningkatan resiko berulang bila dalam keluarga terdapat anak dengan sindrom Down. Radiasi. Radiasi dikatakan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya non-disfungsional. Pada sindrom Down, Uchida 1981 membicarakan bahwa sekitar 30% ibu melahirkan anak dengan sindrom Down pernah mengalami radiasi di daerah perut sebelum terjadinya konsepsi. Sedangkan penelitian lain tidak menetapkan adanya hubungan antara radiasi dengan penyimpangan kromosom. Infeksi. Infeksi juga dikatakan merupakan salah satu penyebab terjadinya sindrom Down. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mampu memastikan bahwa virus dapat mengakibatkan terjadinya non-disfungsional. Next. Autoimun, terutama autoimun tiroid atau penyakit yang berkaitan dengan tiroid. Penelitian Fiaclaw 1966 secara konsisten mendapatkan perbedaan autoantibodi tiroid pada ibu yang melahirkan anak dengan sindrom Down dengan ibu kontrol yang terhadap perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan endokrin seperti konsentrasi reseptor hormon dan peningkatan kadar LH dan FSH secara tiba-tiba sebelum dan selama
menopause. Selain itu, kelainan kehamilan juga berpengaruh. Umurnya. Penelitian cytogenetik pada orang tua dengan sindrom Down mendapatkan bahwa 20-30% kasus ekstra kromosom 21 bersumber dari ayahnya, tetapi korelasinya tidak setinggi dengan umur ibunya. Next. Patofisiologi sindrom Down syndrome disebabkan adanya kelainan pada perkembangan kromosom. Kromosom merupakan serat kasus yang terdapat pada setiap sel tubuh manusia dan mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang. Pada bayi normal terdapat 46 kromosom atau 23 pasang, di mana kromosom nomor 21 berjumlah 2 buah, sepasang. Bayi dengan penyakit sindrom Down memiliki 47 kromosom karena kromosom nomor 21 berjumlah 3 buah. Kelebihan satu kromosom nomor 21 atau dalam bahasa medisnya disebut trisomi 21. Ini terjadi akibat kegagalan sepasang kromosom 21 untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Trisomi 21 menyebabkan fisik penderita Down syndrome tampak berbeda dengan orang-orang umumnya. Selain ciri khas pada wajah, mereka juga mempunyai tangan yang lebih kecil, jari-jari pendek, dan kelingkingnya bengkok. Keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh penderita Down syndrome adalah adanya garis melintang yang unik di telapak tangan mereka. Garis yang disebut semiatrices ini juga terdapat di kaki mereka, yaitu antara telunjuk dan ibu jari mereka yang berjauhan atau sandal foot. Next. Manifestasi klinis. Yang pertama, anak yang satu sangat mirip dengan lainnya. Yang kedua, retardasi mental di samping juga retardasi jasmani. Yang ketiga, kemampuan berpikir dapat digolongkan idiotembicil. Yang keempat, berbicara dengan kalimat sederhana. Yang kelima, biasanya samira. Yang keenam, wajah anak sangat khas. Yang ketujuh, kepala sangat kecil dan brakisefalik dengan daerah oksipital yang mendatar. Kedelapan, muka lebar, tulang pipi tinggi, hidung pesek, mata letaknya berjauhan, serta pipi sipit miring ke atas dan samping. Yang kesembilan, iris mata menunjukkan bercak-bercak atau bronchofield spot. Next. Yang berikut, lipatan epicanthus jelas sekali. Bibir tebal dan lidah besar, kasar bercelah-celah, atau scotatongui. Pertumbuhan geligi sangat terganggu, kulit halus dan longgar, tetapi warnanya normal. Di leher terdapat lipatan-lipatan yang berlebihan, jari tangan tampak kelingking yang pendek dan pembengkokan ke dalam. Berikut pada pemeriksaan radiofisiologi sering ditemukan falang tengah dan dista atau rudimeter. Jarak antara jari pertama dan kedua baik pada tangan maupun pada kaki agak besar. Telapak tangan tampak tidak normal, yaitu terdapat suatu garis besar melintang atau semiatrices. Alat kelamin biasanya kecil, otot hipotonik, dan pergerakan
sendi berlebihan, kelainan jantung bawaan sering ditemukan. Next. Komplikasi. Yang pertama, penyakit Alzheimer's atau penyakit kemunduran susunan saraf pusat. Yang kedua, leukemia. Penyakit di mana sel darah putih melipat ganda tanpa terkendalikan. Yang ketiga, sakit jantung berlubang, misalnya defek spektrum atrium atau ventricle tetralogivalot. Yang keempat, mudah mendapat selesema, radang tenggorok, radang paru-paru. Yang kelima, kurang pendengaran. Keenam, lambat atau bermasalah dalam berbicara. Ketujuh, penglihatan kurang jelas. Kedelapan, retardasi mental. Next. Penata laksanaan. Yang pertama, penanganan secara medis. Pendengarannya sekitar 70-80% anak sindrom Down terdapat gangguan pendengaran, dilakukan tes pendengaran oleh THT sejak dini. Penyakit jantung bawaan, penglihatan perlu evaluasi sejak dini. Nutrisi akan terjadi gangguan pertumbuhan pada masa bayi atau prasekolah. Kelainan tulang, dislokasi patella, subluxatio, penangkal paha atau ketidakstabilan atlantoaksia. Bila keadaan terakhir ini sangat menimbulkan medula spinalis atau bila anak memegang kepalanya dalam posisi seperti terkolit, maka perlu pemeriksaan radiologis untuk memeriksa spina cervicalis dan diperlukan konsultasi neurologi. Next. Yang kedua, pendidikan. Intervensi sejak dini bertujuan untuk latihan motorik kasar dan halus serta petunjuk agar anak mampu berbahasa. Selain itu, agar anak mampu mandiri seperti berpakaian, makanan, belajar, BAB, BAK, mandi yang akan memberikan anak kesempatan. 3. Teman bermain, pendidikan khusus SLBC. Yang ketiga, penyuluhan pada orang tua. Next. Pemeriksaan diagnostik. Diagnosa sindrom Down dapat ditegakkan ketika masih berada dalam kandungan dan tes pentaringan biasanya dilakukan pada wanita hamil yang berusia di atas 35 tahun. Kadar alfa fetoprotein yang rendah di dalam darah ibu menunjukkan resiko tinggi terjadinya sindrom Down syndrome pada janin yang dikandungnya. Dengan pemeriksaan USG bisa diketahui adanya kelainan fisik pada janin. Diagnosa ditegakkan berdasarkan diagnosa dan pemeriksaan fisik. Dengan stetoskop akan terdengar murmur atau bunyi jantung tambahan. Untuk mendeteksi adanya kelainan pada kromosom, ada beberapa pemeriksaan yang dapat membantu menegakkan diagnosa ini. Antara lain, yang pertama, pemeriksaan fisik penderita. Kedua, pemeriksaan kromosom. Ketiga, ultrasonografi. Yang keempat, ECG, echocardiogram. Yang kelima, pemeriksaan darah atau percutaneous umbilical blood sampling. Next. Terapi Down syndrome.
Yang pertama, terapi bicara. Terapi bicara. Suatu terapi yang diperlukan untuk anak DS atau anak bermasalah dengan keterlambatan bicara dengan deteksi dini diperlukan untuk mengetahui seawal mungkin menemukan gangguan kemampuan berkomunikasi sebagai dasar untuk memberikan pelayanan terapi bicara. Yang kedua, terapi okupasi. Terapi ini diberikan untuk dasar anak dalam hal kemandirian kognitif atau pemahaman dan kemampuan sensorik dan motoriknya. Tetap terapi ini membantu anak mengembangkan kekuatan dan koordinasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang ketiga, terapi remedial. Yang keempat, terapi kognitif. Kelima, terapi sensori integrasi. Yang keenam, terapi Snoev-Selen. Next. Baik, kita masuk pada asuhan keperawatan terhadap anak M dengan diagnosa cerebral palsy. Nama anak M, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Sidoarjo, nomor register 12546, tanggal MRS 13 Mei 2019, tanggal pengkajian 14 Mei 2019. Diagnosa cerebral palsy. Identitas keluarga. Nama Nyonya P, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Sidoarjo. Next. Riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama. Pasien masuk rumah sakit 13 Mei 2019. Ibu pasien mengatakan pasien panas sejak 3 hari yang lalu dan panasnya belum turun. Riwayat penyakit sekarang, pada saat dilakukan pengkajian, suhu tubuh dan tanda-tanda vital anak M adalah T 38,2 derajat Celcius, nadi 158 kali per menit, pernapasan 38 kali per menit, tekanan darah 100/55 mmHg, akral hangat, mukosa bibir kering. Riwayat kesehatan keluarga. Nyonya P mengatakan tidak ada yang mengalami cerebral palsy di keluarga kami. Riwayat tumbuh kembang anak. Ibu pasien mengatakan perkembangan anaknya terlambat. Anak belum mampu melakukan pencapaian tugas pada perkembangan personal, sosial, atau mencuci tangan. Motorik halus atau meniru garis vertikal. Bahasa atau anak belum mampu berbicara. Motorik kasar belum mampu berjalan. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya mengalami kesulitan dalam komunikasi. Pada saat dilakukan pengkajian bahwa pasien tampak mengalami kesulitan dalam komunikasi verbal, yaitu anak belum mampu mengkombinasikan dua kata. Ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan dalam menggerakkan kedua kakinya dan kekuatan tonus otot pada anak M lemah. Next. Analisa data. Nomor DS, ibu pasien mengatakan pasien panas sejak 3 hari yang lalu. DO, suhu tubuh dan tanda-tanda vital anak M adalah suhu 38,2 derajat Celcius, nadi 158 kali per menit, pernapasan 38 kali per menit, tekanan darah 100/55 mmHg, akral hangat, mukosa bibir kering. Etiologi peningkatan
produksi panas. Problem hipertermia. Yang kedua, DS, ibu pasien mengatakan perkembangan anaknya terhambat. DO, anak belum mampu melaksanakan pencapaian tugas pada perkembangan personal sosial. Mencuci tangan, anak belum mampu berbicara, motorik kasar, belum mampu berbicara. Etiologinya, gangguan neuromuskular. Problemnya, hambatan tumbuh kembang. Baik, yang ketiga, DS mengalami kesulitan dalam komunikasi. DO, pasien tampak mengalami kesulitan dalam komunikasi verbal, yaitu anak belum mampu untuk mengkombinasikan dua kata. Etiologi, defek anatomis, problem hambatan komunikasi verbal. Yang keempat, DO, ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan dalam menggerakkan kedua kakinya. DS tadi, sekarang DO, kekuatan tonus otot pada anak M lemah. Etiologi, hambatan perkembangan. Problem, hambatan mobilitas fisik. Next. Yang pertama, hipertermia berhubungan dengan peningkatan produksi panas. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan perkembangan terhambat. Yang ketiga, hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan defek anatomis. Yang keempat, hambatan tumbuh kembang berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Next. Intervensi. Diagnosa. Hipertermia berhubungan dengan peningkatan produksi panas. Kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien mampu mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil. A. Suhu tubuh anak dalam batas normal 36,37,5 derajat Celcius. B. Mukosa bibir anak lembab. C. Akral tidak panas atau hangat. Intervensi untuk mencegah pendinginan tubuh yang berlebihan. Yang kedua, untuk menyerap keringat. Yang ketiga, obat penurun panas atau menurunkan suhu dari pusat hipotalamus. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan perkembangan terlambat. Kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan tingkat mobilitas dengan kriteria hasil. A. Melakukan perpindahan. B. Ambulasi atau berjalan. C. Melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. D. Memberikan sebanyak mungkin kebebasan bergerak dan dorongan aktivitas normal. E. Ajarkan dan bantu pasien dalam proses perpindahan yang aman. F. Ubah posisi di tempat tidur. G. Ajarkan dan dukung pasien dalam latihan ROM aktif atau pasif untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan untuk mempertahankan rasa otonom. H. Menurunkan perasaan imobilisasi. J. Mencegah terjadinya kontrak. Dan K. Untuk mempertahankan rasa otonomi. L. Meningkatkan kemampuan atau perasaan imobilisasi. N. Mencegah terjadinya kontraktur dan meningkatkan kekuatan otot. O. Menyangga berat badan. Intervensi yang pertama untuk mempertahankan rasa otonomi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau tolak ukur dari pertumbuhan.
Yang ketiga, mencegah terjadinya kontraktur dan meningkatkan kekuatan otot. Yang keempat, lebih mudah menentukan pendidikan kesehatan yang tepat. Next. Hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan defek anatomi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan komunikasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, anak mampu bertukar pesan secara akurat dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa tertulis berbicara nonverbal. Yang ketiga, menggunakan bahasa isyarat. Intervensi yang pertama untuk mengurangi ansietas anak, yang kedua memberikan waktu pada anak untuk memahami pembicaraan, yang ketiga menguatkan bicara dan mendorong pemahaman, yang keempat untuk memudahkan komunikasi nonverbal, yang kelima agar anak tidak mempelajari kebiasaan komunikasi yang buruk. Hambatan tumbuh kembang berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan anak akan menunjukkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usia dengan kriteria hasil. Yang pertama, melakukan keterampilan sesuai dengan usia. Yang kedua, mampu melakukan ADL secara mandiri. Yang ketiga, menunjukkan peningkatan dalam berespon. Intervensi yang pertama, mengetahui tingkat tumbuh kembang anak secara dini untuk menemukan intervensi yang tepat. Yang kedua, aktivitas yang menarik akan menambah kemampuan anak untuk mencapai aktivitas tersebut. Yang ketiga, untuk mendorong kerjasama dan citra diri yang positif. Yang keempat, untuk memperkuat stimulasi tumbuh dan kembang anak. Next. Asuhan keperawatan Down syndrome. Next. Asuhan keperawatan pada anak M Down syndrome dengan diagnosa malnutrisi. Next. Identitas pasien. Nama anak M, usia 10 bulan, jenis kelamin perempuan, alamat Bungo, nomor RM 114475, tanggal MRS 10 Januari 2015. Informasi orang tua klien, diagnosa medis, malnutrisi. Identitas keluarga, nama orang tua Nyonya N, umur 34 tahun, alamat Bungo, pekerjaan IRT, pendidikan SMA. Next. Riwayat kesehatan. A. Keluhan utama. Anak M masuk rumah sakit dengan keluhan lemas, tampak pucat, dan hanya menangis. Nyonya N mengatakan bahwa anaknya mengalami sesak napas. Nyonya N mengatakan anak N sering menangis kesakitan. Riwayat penyakit sekarang. Pada saat dilakukan pengkajian klien, mengalami kelemahan otot dan hipotania. Pada saat dilakukan tanda-tanda vital adalah tekanan darah 70/40 mmHg, suhu 37,5 derajat, pernapasan 50 kali per menit, nadi 120 kali per menit, berat badan 7,8 kg, tinggi badan 70 cm. Keluhan kesehatan dulu. Klien pernah mengalami penyakit keterbelakangan fisik dan mental yang kronis. Riwayat kesehatan keluarga. Kurangnya pengetahuan keluarga terhadap penyakit yang dialami anak M. Next. Pola nutrisi. Nyonya N mengatakan anak M tidak nafsu makan dan mengalami mual dan muntah. Nyonya N mengatakan berat badan klien menurun akibat tidak nafsu makan. Anak M hanya meminum ASI ibu dan tidak memakan bubur yang diberikan oleh ibunya. Pola eliminasi. Anak M tidak mengalami masalah BAK dan BAB. Aktivitas. Nyonya N mengatakan anak M sulit
menggerakkan tangan dan kakinya. Nyonya M mengatakan anak M mudah lemas, klien tampak lemas, dan ekstremitas anak M nampak memar. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum berat badan anak M kurang dari batas normal, yaitu 7,8 kg. Tanda-tanda vital, tekanan darah 70/40 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 50 kali per menit, nadi 120 kali per menit, berat badan 7,8 kg, tekanan tinggi badan 70 cm. Next. Analisa data, nama anak M, nomor RM, data DS. A. Nyonya N mengatakan bahwa anaknya mengalami sesak nafas. B. Nyonya N mengatakan anak M sering menangis kesakitan. DO. A. Klien tampak lemas, tampak pucat, dan hanya menangis. B. Klien mengalami kelemahan otot dan hipotania. C. Pada saat dilakukan tanda-tanda vital adalah tekanan darah 70/40 mmHg, suhu 37,5, pernapasan 50 kali per menit, nadi 120 kali per menit, berat badan 7,8 kg, tinggi badan 70 cm. Etiologinya hipotania, peningkatan kerentanan terhadap infeksi pernapasan. DSA. Nyonya N mengatakan anak M tidak nafsu makan dan mengalami mual dan muntah. B. Nyonya N mengatakan berat badan klien menurun akibat tidak nafsu makan. DO. A. Anak M hanya meminum ASI ibunya dan tidak memakan bubur yang diberikan oleh ibunya. B. Berat badan anak M kurang dari batas normal, yaitu 7,8 kg. Ketidakmampuan makan, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Next. DSA. Nyonya N mengatakan anak M sulit menggerakkan tangan dan kakinya. B. Nyonya M juga mengatakan anak M mudah lemas. DO. A. Klien tampak lemas. B. Ekstremitas anak M nampak memar. Penyakitnya malnutrisi. Resiko tinggi cedera. Next. Diagnosa yang diprioritaskan. Yang pertama, resiko tinggi infeksi berdasarkan hipotonia, peningkatan kerentanan terhadap infeksi pernapasan. Yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan berdasarkan ketidakmampuan makan. Yang ketiga, resiko tinggi cedera berhubungan dengan penyakitnya. Next. Intervensi keperawatan. Diagnosa resiko tinggi infeksi berdasarkan hipotonia, peningkatan kerentanan terhadap infeksi pernapasan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien tidak mengalami infeksi pernapasan dengan kriteria hasil. A. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Intervensi. A. Tekanan penting yang mengganti posisi anak dengan sering, terutama penggunaan postur duduk. B. Ajarkan pada keluarga penghisapan hidung dengan spuitipe blood. C. Dorong kepatuhan terimunisasi yang dianjurkan. D. Tekankan pentingnya menyelesaikan program antibiotik bila diinstruksikan. Next. Nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan makan.
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien tidak mengalami kesulitan pada saat diberikan makanan dengan kriteria hasil A. Berat badan bayi normal, B. Nafsu makan bayi kembali normal. Intervensi yang pertama, jadwalkan pemberian makan sedikit tapi sering. Yang kedua, berikan makanan padat dengan mendorongnya ke mulut bagian belakang dan samping. C. Hitung kebutuhan kalori untuk memenuhi energi berdasarkan tinggi dan berat badan. Resiko tinggi cedera berhubungan dengan penyakitnya. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan mengurangi resiko terjadinya cedera pada pasien dengan Down syndrome dengan kriteria hasil A untuk menghindari cedera. Intervensi yang pertama, anjurkan aktivitas bermain dan olahraga yang sesuai dengan maturasi fisik anak, ukuran, koordinasi, dan ketahanan. Yang kedua, anjurkan anak untuk dapat berpartisipasi dalam olahraga yang dapat melibatkan tekanan pada kepala dan leher. Yang ketiga, ajari keluarga dan pemberi perawatan lain, misalnya guru, pelatih, gejala insibilitas atlatoaksial. Next. Oke, baik, itulah tadi asuhan keperawatan sindrom Down dan cerebral palsy. Sekian dan terima kasih.